Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dengan pelajaran PKN bagian ke-6 atau bagian terakhir di tingkat 9 SMP yang kalian ikuti. Kita buka materi bersama. Bela negara dalam konteks Negara Kesatuan RI. Materi ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut: menganalisis hakikat upaya pembela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menghargai perjuangan para pejuang bangsa, memahami ancaman yang terjadi untuk keutuhan negara, mendukung upaya dan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan. Dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara sempit, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Kuatkan tekadnya untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 30 ayat 2. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain Ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973, nomor 6 tahun 2000, dan Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain 1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954. 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. 3. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. 4. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. 5. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. 6. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Nih contoh gambarnya. Pertempuran Surabaya
10 November 1945 dilatar belakangi kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati pihak sekutu. Tergabung dalam Allied Force Nederland SND atau APNAI. Pertempuran Ambarawa menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Battle. Pertempuran Medan Area ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan diri atau menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu dan tetap berada di Bandung. Peristiwa Merah Putih terjadi karena pasukan Nika mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh RI sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado. Terjadi di Manado. Perang Puputan Margana terjadi karena pasukan Belanda mendarat di Bali. Belanda ingin membentuk Indonesia Timur, namun ditolak oleh rakyat Bali. Untuk mendorong dukungan dari dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia, sekaligus menekan kedudukan Belanda, Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Perundingan Linggarjati 10 November 1946 yang hasilnya mengundang dukungan dan tentangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional. Melalui Komisi 3 Negara, pemerintah RI dan Belanda mengadakan perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1945. Perundingan dilakukan di atas geladak kapal Renville, kapal perang Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak. Sesudah perundingan Renville, kemudian diadakan perundingan Royen pada 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Konferensi Meja Pindar atau KMB berlangsung di Den Haag antara tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Pindar menghasilkan sejumlah persetujuan. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis, sumber, dan bentuknya. Ancaman terhadap keutuhan negara RI dapat kita lihat dalam upaya mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat ancaman yang berdimensi ideologi. Ancaman ini berupa upaya dari berbagai unsur radikalisme yang mencoba ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dapat berupa tekanan politik dari negara lain. Sementara itu, ancaman berdimensi politik bersumber dari dalam negeri dan berupa mobilisasi massa untuk menumbuhkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan